is. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Nadia. Kali ini aku akan membahas kisah seorang pria yang telah melakukan pembunuhan berantai di sekitaran tahun 1970-an. Ia telah dibebaskan pada tanggal 23 Desember 2022 lalu di sebuah penjara di negara Nepal. Seharusnya pelaku menjalani hukuman penjara seumur hidup, namun setelah mengajukan banding dan karena beberapa alasan, akhirnya dia pun dibebaskan. Bagaimana kisah selengkapnya tentang pria ini? Simak video ini sampai selesai ya. Tapi, seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe, dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah, nggak usah lama-lama lagi, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Pria ini bernama Charles Sobhraj, berusia 78 tahun. Pada tanggal 23 Desember 2022 lalu, ia dibebaskan dari penjara pusat di Kathmandu di negara Nepal. Setelah itu, ia pun langsung dideportasi ke negara asalnya di Prancis. Sobhraj tidak boleh kembali ke Nepal setidaknya dalam jangka waktu 10 tahun. Ia dibebaskan setelah menjalani kurungan penjara selama 19 tahun dari tahun 2003. Padahal sebelumnya ia dituntut untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup. Namun setelah mengajukan banding, hukumannya menjadi 20 tahun penjara saja. Mahkamah Agung Nepal memutuskan untuk membebaskan dengan alasan kesehatan Sobhraj yang mulai memburuk. Perilakunya yang baik selama ditahanan, dan ia telah menjalani hampir seluruh hukumannya. Dengan pengawalan ketat dari polisi dan Departemen Imigrasi, Sobhraj pun diantar ke Bandara Kathmandu untuk diterbangkan ke Prancis. Namun, ini bukanlah pertama kalinya Sobhraj dibebaskan nih teman-teman. Ia telah dipenjara berkali-kali, bahkan di negara yang berbeda-beda. Lantas, siapa sebenarnya Sobhraj ini? Dan apa saja kejahatan yang ia lakukan sampai ia harus dipenjara di negara yang berbeda-beda? Mari kita bahas satu persatu dan kita mulai dari masa kecilnya Sobhraj ini ya teman-teman. Charles Sobhraj sebenarnya memiliki nama lengkap Charles Gurumukh Sobhraj Hochan Baunani. Ia lahir pada tanggal 6 April 1944 di Saigon, Vietnam. Ayahnya berasal dari India dan ibunya berasal dari Vietnam. Namun pada saat itu, sang ayah dan sang ibu tidak pernah menikah. Sang ayah pun menolak untuk membesarkan Sobhraj dan pada akhirnya ibunya memilih menikah lagi dengan seorang letnan angkatan darat yang berasal dari Prancis. Sobhraj pun kemudian diasuh oleh ibu kandungnya dan ayah tirinya tersebut. Ketika ibu dan ayah tirinya mulai memiliki anak, Sobhraj pun merasa terabaikan. Apalagi pada saat itu Sobhraj seringkali berpindah-pindah antar negara, mulai dari Asia Tenggara dan kembali lagi ke Prancis, karena mengikuti pekerjaan orang tuanya. Hal itu membuatnya menjadi kesulitan untuk memiliki teman. Sobhraj pun tumbuh menjadi anak yang nakal. Di usianya yang menginjak 19 tahun, ia pun mulai melakukan kejahatan pertamanya. Pada saat itu, tahun 1963, Sobhraj sedang berada di negara Prancis. Ia pun tertangkap karena melakukan perampokan. Sobhraj pun dimasukkan ke dalam penjara, namun di penjara pun ia selalu berbuat onar. Ia seringkali memanipulasi petugas tahanan di sana, tetapi kemudian ia bertemu dengan seorang pemuda kaya raya yang merupakan relawan di dalam penjara tersebut. Pria itu bernama Felix de Excogne. Keduanya pun menjadi semakin dekat dan akrab. Bahkan setelah Sobhraj dibebaskan secara bersyarat dari penjara tersebut, Felix membawa Sobhraj bersamanya. Sobhraj pun mulai bergaul dengan rekan-rekan Felix yang berasal dari kalangan atas. Namun entah mengapa bukan memperbaiki diri setelah keluar dari penjara, Sobhraj justru masih berkecimpung dengan dunia kriminal. Ia mulai kembali sering melakukan perampokan dan penipuan lagi. Di hari ia melamar kekasihnya yang bernama Chantal Copmagnon, ia pun berhasil ditangkap kembali oleh polisi karena mengendarai mobil hasil curian. Saat itu Sobhraj pun kembali harus masuk ke penjara dan ia dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan. Saat itu Chantal dengan setia menunggu Sobhraj dan keduanya menikah setelah Sobhraj bebas. Pada tahun 1970, Sobhraj dan Chantal pun memutuskan untuk pindah ke negara Asia karena ia merasa sudah tidak aman lagi berada di Prancis. Sobhraj merasa takut tertangkap lagi oleh polisi. Karena diketahui Sobhraj ini masih terus melakukan tindakan kriminal setelah ia dibebaskan dari penjara.
Akhirnya Sobhraj dan Santal pun pergi ke Mumbai, India dengan menggunakan dokumen palsu dari hasil merampok turis asing yang mereka temui. Di Mumbai, Sobhraj dibantu Santal terus melakukan aksi kriminalnya lagi. Ia melakukan perampokan, pencurian, dan penyeludupan mobil. Keuntungan yang besar membuat Sobhraj tidak bisa berhenti. Bahkan ketika anak pertamanya lahir, tidak juga membuat Sobhraj menghentikan aksi kriminalnya. Seperti tidak ada kapoknya, di tahun 1973, Sobhraj akhirnya berhasil ditangkap polisi pada saat akan merampok perhiasan. Namun saat itu, ia berhasil melarikan diri atas bantuan Santal. Tetapi tidak lama, ia pun berhasil lagi ditangkap oleh polisi dan masuk lagi ke penjara. Setelah itu, karena tidak ada cara lagi, Sobhraj pun meminjam uang pada ayah tirinya sebagai jaminan kebebasannya. Sang ayah pun memberikan pinjaman dan akhirnya Sobhraj pun berhasil dibebaskan. Setelah bebas, Sobhraj pun memutuskan untuk pergi ke Afghanistan bersama Santal. Seperti tidak ada kapok-kapoknya lagi, Sobhraj pun melakukan tindakan kriminal dengan merampok turis-turis asing di Afghanistan. Ia pun sempat berhasil tertangkap lagi oleh polisi Afghanistan. Namun karena kelihayannya, ia pun berhasil lagi melarikan diri dari penjara dengan bantuan Santal. Setelah itu, Sobhraj pun memutuskan untuk melarikan diri ke Iran. Saat itu, Sobhraj tidak membawa Santal dan anaknya. Santal sendiri sudah merasa lelah dengan tindakan kriminal Sobhraj, dan ia ingin menjalani hidup dengan normal. Pada akhirnya mereka pun berpisah. Santal dan anaknya pun kembali ke Perancis, sedangkan Sobhraj pergi ke Iran. Setelah berada di Iran, Sobhraj sendiri tidak merubah tabiatnya. Ia masih terus melakukan pencurian dan penipuan terhadap turis-turis asing. Ia akan mencuri dokumen para turis, kemudian dokumen tersebut ia gunakan untuk melarikan diri lagi ke negara-negara lainnya. Setelah kepergian Santal, Sobhraj ditemani oleh adik tirinya yang bernama Andre. Mereka berdua pun menjadi semakin akrab dan disebut partner in crime karena terus melakukan tindakan kejahatan. Mereka pun berpindah dari satu negara ke negara lain dan terus melakukan kejahatan, mulai dari Eropa Timur dan Asia Tengah. Namun pada akhirnya ketika sedang berada di Athena, Yunani, keduanya berhasil tertangkap oleh polisi dan masuk ke penjara. Namun lagi-lagi pada saat itu Sobhraj berhasil melarikan diri dari penjara. Sedangkan Andre tidak berhasil melarikan diri dan ia tetap mendekam di dalam penjara. Andre pun pada saat itu dijatuhi hukuman selama 18 tahun. Karena kelihayannya melarikan diri dari penjara, Sobhraj pun dijuluki sebagai ular. Karena Andre masih mendekam di penjara, Sobhraj pun memutuskan untuk kembali ke India. Di India ia pun mengumpulkan orang-orang baru yang mau diajak kerjasama untuk melakukan kejahatan lagi. Saat itu salah satunya ia bertemu dengan seorang pria bernama Ajay Chowdhury. Bersama dengan Ajay, Sobhraj pun melakukan kejahatan lagi, namun kali ini lebih mengerikan. Bukan hanya melakukan perampokan dan penipuan, kali ini Sobhraj tidak segan-segan untuk membunuh korbannya. Pembunuhan pertama mereka adalah pada tahun 1975. Saat itu Sobhraj dan Ajay sedang berada di Thailand. Korban pertamanya bernama Teresa Knowlton, seorang wanita asal Amerika. Jasadnya ditemukan di Teluk Thailand. Ini merupakan permulaan dari serangkaian puluhan pembunuhan lainnya yang Sobhraj dan rekan-rekannya lakukan. Namun dari puluhan pembunuhan itu tidak semuanya terungkap, teman-teman. Hanya beberapa saja yang berhasil terungkap, dan yang berhasil terungkap di negara Thailand beberapanya adalah Vitaly Hakim, seorang pemuda asal Turki yang jasadnya ditemukan terbakar di Pattaya, Thailand. Selanjutnya ada Heng Bitanja dan tunangannya Koki Hemker. Jasadnya ditemukan pada tanggal 16 Desember 1975 dalam keadaan terbakar juga. Pada saat yang sama di hari kematian Bitanja dan Hemker, pacar Vitaly Hakim yang bernama Karmeini Karau sedang menyelidiki kasus pembunuhan kekasihnya. Merasa terusik dengan Karau, Sobhraj dan kawan-kawannya pun langsung membunuh Karau pada saat itu juga. Saat itu jasad Karau ditemukan tenggelam. Nah, karena rata-rata korban wanitanya di Thailand ini meninggal dalam keadaan menggunakan bikini, dan saat itu pelaku pembunuhan di Thailand itu pun dijuluki sebagai pembunuh bikini. Karena pada saat itu polisi belum mengetahui siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan tersebut. Polisi pun mulai mengidentifikasi para korban pembunuhan di Thailand. Karena sudah merasa tidak aman, Sobhraj dan kawan-kawannya pun segera melarikan diri ke Nepal. Di Nepal, Sobhraj dan kawan-kawannya melakukan pembunuhan pada dua orang yang bernama Lauren Carrier asal Kanada dan Connie Jobronsis asal Amerika.
Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Sobrat pun kembali ke Thailand. Namun saat itu keadaan di Thailand sudah semakin tidak aman lagi. Sobrat dan kawan-kawannya pun memutuskan kembali ke India. Di Maret tahun 1976, setelah sebelumnya melarikan diri ke berbagai negara berbeda di Asia, Sobrat pun akhirnya memutuskan kembali ke Thailand. Walaupun saat itu ia tahu sedang menjadi buronan karena kasus pembunuhannya masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Namun pada saat itu Sobrat pun tidak lama di Thailand dan langsung pergi ke Malaysia. Karena pada saat itu polisi sudah mencium keberadaannya. Setelah Sobrat dan kawan-kawannya melarikan diri ke Malaysia, polisi Thailand pun menggeledah apartemen Sobrat di Thailand. Dari hasil penggeledahan oleh penyelidik, ditemukan barang bukti seperti paspor korban, racun, dan jarum suntik. Dan ternyata diketahui sebagian besar korbannya ternyata dibunuh dengan cara diracun. Di Malaysia, Sobrat dan Ajay pun melakukan pencurian permata. Tetapi kemudian sejak saat itu, Ajay menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Diduga Ajay juga telah dibunuh oleh Sobrat, namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Pada Juli 1976, Sobrat pun memutuskan untuk kembali ke India. Di sana, ia pun kembali melakukan pembunuhan dan perampokan pada seorang pria bernama Jean-Luc Solomon asal Prancis. Karena Ajay sudah tidak ada, Sobrat pun mulai membentuk kelompok kriminal baru di India. Saat itu, Sobrat dan kawan-kawannya mulai melakukan kejahatan lagi pada 3 orang mahasiswa asal Prancis. Namun beruntung 3 orang mahasiswa itu berhasil melawan dan berhasil selamat. Mereka pun segera melapor pada polisi. Sobrat dan kawan-kawannya pun berhasil ditangkap, dan mereka juga didakwa atas pembunuhan terhadap Jean-Luc Solomon. Di dalam penjara, Sobrat sama sekali tidak merasa takut ataupun khawatir, karena ia masuk penjara dengan menyelundupkan sebuah perhiasan mahal yang kemudian ia gunakan untuk menyuap para petugas tahanan. Sobrat pun hidup mewah di dalam tahanan, sementara rekan-rekannya yang ikut tertangkap juga justru mencoba untuk bunuh diri. Saat itu Sobrat dan rekan-rekannya hanya dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara. Setelah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun di India, Sobrat pun mulai membuat kekacauan di tahun 1986. Di dalam penjara, ia membius narapidana dan para petugas tahanan. Setelah itu, Sobrat melarikan diri ke restoran. Ia pun pada akhirnya berhasil ditangkap kembali dan masa tahanannya diperpanjang selama 10 tahun. Belakangan diketahui hal itu memang sengaja dilakukan Sobrat karena pada saat itu apabila Sobrat telah bebas setelah ia dipenjara 12 tahun, maka bisa jadi ia akan kembali dipenjara di negara Thailand karena kasus pembunuhannya masih belum ditutup. Diketahui kasus pembunuhan di Thailand akan berakhir setelah 20 tahun apabila pelaku tidak berhasil ditangkap. Bisa dipastikan apabila Sobrat tertangkap di Thailand, Sobrat akan mendapatkan hukuman mati. Maka dari itu, Sobrat pun lebih memilih untuk mendapatkan perpanjangan penjara selama 10 tahun di India daripada mendapatkan hukuman mati di Thailand. Pada 17 Februari 1997, Sobrat yang berusia 52 tahun pun pada akhirnya dibebaskan. Saat itu tidak ada negara yang mengekstradisinya. Karena kasus pembunuhannya di Thailand pun sudah ditutup, pemerintah India pun mengembalikan Sobrat ke Perancis. Setelah bebas ini, sebetulnya Sobrat menjalani kehidupan yang nyaman. Ia tinggal di pinggiran kota Paris dan mendapatkan banyak uang dari wawancara dan foto, serta mendapatkan royalti dari film yang dibuat karena terinspirasi olehnya. Entah bagaimana seseorang yang telah melakukan banyak kejahatan mengerikan bisa hidup dengan tenang. Bahkan ia tidak memiliki rasa bersalah sedikit pun sepertinya. Saat itu yang ada dalam dirinya hanya penuh dengan rasa kepercayaan diri bahwa dia tidak akan tertangkap lagi di negara manapun. Karena saat itu Sobrat berpikir kasusnya sudah ditutup. Pada tanggal 1 September 2003, Sobrat pun kembali ke Nepal untuk membuka bisnis. Saat Sobrat sudah ada di Nepal dan tengah bersantai di sebuah kafe, ada seorang wartawan yang menyadarinya. Wartawan itu pun mengikuti Sobrat dan kemudian melapor pada polisi di Nepal. Nah, aku ingatkan lagi ya teman-teman, kalau pada tahun 1975, Sobrat juga melakukan 2 pembunuhan di Nepal pada Lauren Carrier asal Kanada dan Connie Jobronsis asal Amerika. Karena kejahatan itu, akhirnya Sobrat pun ditangkap oleh polisi Nepal, dan pada tanggal 20 Agustus 2004, kasus pembunuhannya kembali dibuka. Atas 2 pembunuhan itu, Sobrat pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun pada saat itu Sobrat dan pengacaranya 4 kali mengajukan banding hingga pada akhirnya pada tanggal 18 September 2014 hukuman Sobrat pun direvisi dan ia dihukum selama 20 tahun penjara saja. Setelah itu seperti yang sudah aku bahas di awal, setelah menjalani hukuman penjara 19 tahun pada tanggal 23 Desember 2022 akhirnya Sobrat pun dibebaskan.
Menurut kalian gimana nih guys? Pantaskah Sobrat ini dibebaskan setelah apa yang ia lakukan? Bahkan atas kasus pembunuhannya di Thailand, ia sama sekali tidak dihukum di sana. Dan kasusnya ditutup begitu saja. Semoga dengan kebebasan kali ini, Sobrat bisa lebih introspeksi diri dan hidup dengan rasa bersalah atas orang-orang yang telah dia bunuh serta ia jahati. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.